Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada. Pada pagi kali ini kita akan ngobrol spesial, dialog eksklusif bersama salah seorang tokoh masyarakat Bengkulu Selatan yang juga mantan birokrat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pagi ini kita akan kembali ngobrol santai terkait dengan rencana pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan mengajukan pinjaman ke PT SMI. Saya pikir hari ini narasumber kita cukup pas. Beliau adalah Pak Darmin. Assalamualaikum Pak Darmin. Waalaikumsalam. Beliau ini mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pernah juga menjabat Sekretaris Daerah, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan di masa beliau juga dulu pernah berpengalaman melakukan pelunasan hutang Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan ke PT SMI. Tentunya pengalaman beliau dalam berhutang ini cukup relevan, kita minta pendapat terkait dengan beliau. Apa kabar Pak Darmin? Alhamdulillah baik. Ini Pak, beberapa hari terakhir ini kan sudah sering, mungkin Bapak juga mengikuti ya, ada wacana-wacana dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan pinjaman daerah ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arbian, Bapak-bapak, rekan, sahabat media sekalian yang saya hormati. Saya kesempatan pagi ini mendapat kehormatan kunjungan dari salah seorang wartawan media online yang datang ke kediaman saya. Sebenarnya saya kaget juga beliau datang, kan ada apa. Namun alhamdulillah ada sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi kita semua. Apa yang beliau tanyakan kepada saya ini terus terang saja bukan saya pintar, bukan menggurui, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui terhadap khususnya wacana yang sedang berkembang saat ini, rencana pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT SMI Jakarta. Sahabat sekalian, perlu saya jelaskan bahwasanya pada saat saya menjadi pejabat di Bengkulu Selatan, terkhususnya di pengelolaan keuangan daerah, pernah menyelesaikan pinjaman Bapak-bapak sekalian, pinjaman pada saat Pak Salman Rukni. Itu berarti pinjamannya tahun 97. Di mana waktu itu mengajukan pinjaman untuk kebutuhan pembangunan Terminal Gunung Ayu. Nah, oleh karena itu dengan masa pinjaman yang begitu panjang, yaitu closing date-nya 15 tahun, berarti tahun 2012 harus lunas. Sehingga utang tersebut masih berjalan sampai dengan kepemimpinan Pak Reskan waktu itu dan sebelumnya Pak Fauzan. Namun utang tersebut belum lunas. Jadi saya sampaikan ke beliau, Pak Reskan waktu itu, Pak, utang ini sudah terlalu lama. Closing date-nya tanggal bulan tahun 2012, makanya harus kita selesaikan. Ini menyangkut tanggung jawab daerah. Dan beliau menerima masukan kami. Selesaikan gimana caranya, katanya. Saya bilang kita angsur Pak, mungkin per tahunnya berapa, dan saya berupaya ke pusat untuk mendapatkan restrukturisasi atau pemotongan pinjaman. Nah, berdasarkan koordinasi ini, maaf ya saya cerita kronologis yang telah kita lalui dulu sebelum kita lanjut kepada rencana pinjaman ke depan. Terus saya berupaya untuk melakukan konsultasi ke pusat, ke SMI, bagaimana solusinya, karena kami daerah cukup sulit keuangan kami untuk melunasi pinjaman ini. Akhirnya dengan pendekatan kita mendapat restrukturisasi pinjaman, itu terhadap hutang non pokok, artinya bunga pinjaman. Nah, waktu itu bunga pinjaman kita mencapai 5,8 miliar Pak, lebih kurang. Dari utang pokoknya berapa? Utang pokoknya pada saat itu utang pokok tinggal sekitar 2,5 miliar. Kalau nggak salah pinjaman waktu itu pinjaman awalnya berapa? Pinjaman awalnya saya lupa, sekitar 6,5 sampai 7 miliaran waktu itu. Jadi pinjaman 6,5 miliar sampai 7 miliar, itu bunganya sampai 5,8 miliar. 8 karena hampir sudah 2 kali lipat tahun, iya, karena sekian 12 tahun. Oleh karena itu kita berupaya untuk melunasi utang tersebut. Akhirnya kita dapat restrukturisasi Pak, artinya kebijakan pemotongan
pinjaman non pokok. Artinya bunga pinjaman 5,8 tadi kita mendapat keringanan 3,5 miliar, dikurangi 3,5 miliar terhadap hutang non pokok. Itu pun dikurangi lagi ada dapat pengurangan pinjaman dalam bentuk debt swap. Artinya sebesar 1,5 miliar debt swap. Dana itu harus dibangunkan kembali di daerah kita ini dengan kegiatan yang mereka tentukan. Nah, mereka minta supaya kegiatan-kegiatan yang kita bangun itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan baru, artinya bukan ini, misalnya pembukaan jalan-jalan baru ke sentra produksi. Nah, akhirnya kita penuhi keinginan mereka itu. Akhirnya, alhamdulillah, pinjaman non pokoknya lunas, tinggal sedikit yang harus kita bayar kalau nggak salah sekitar nggak sampai 1 miliar. Kemudian potong pokoknya sekitar 2 miliar. Kita zaman Pak Rizkan, pemimpin Pak Rizkan, alhamdulillah utang tersebut lunas dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada lagi hutang di SMI itu, sehingga memungkinkan untuk meminjam kembali di SMI karena kita sudah tidak punya hutang lagi. Karena waktu itu pernah kami berwacana diperintahkan Pak ini gimana kalau kita mengadakan pinjaman, dan mereka menyampaikan karena hutang kita masih ada, lunasi dulu hutang kalau mau pinjam. Sebenarnya mereka sangat respon Pak untuk membantu daerah dalam rangka pembangunan daerah, memperkuat pembangunan daerah. Tapi itu tadi kan. Kemudian jadi kalau kita lihat Pak, dari pengalaman yang ada terhadap rencana pemerintah daerah kita yang mewacanakan untuk meminjam ke SMI 75 miliar itu apa tanggapan, komentar, saran atau berbagi pengalaman lah terkait dengan rencana tersebut Pak? terima kasih. Jadi sebenarnya salah satu solusi dalam membangun itu adalah pinjaman daerah. Namun untuk pinjaman daerah ini harus ada kekhasan Pak untuk SMI ini. Ada dalam artian bukan sekedar untuk nambah APBD. Apa proyek mercusuar yang harus kita bangun? Misalnya ada salah satu misalnya pembangunan cek dam atau ini kan pembangunan irigasi misalnya kan kita perlu dana misalnya 10 miliar, 20 miliar. Nah, itu kita ajukan, kita punya proposal. Tapi kalau sekedar untuk menambah APBD, saya rasa mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan lain kan seperti itu. Makanya saya sangat mendukung kalau pinjaman daerah itu ada proposal yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Apa kegiatan yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini sehingga kita memerlukan pinjaman daerah. Nah, kemudian pinjaman daerah ini juga harus dilunasi di periode kepemimpinan yang bersangkutan, jangan seperti pengamanan yang lalu sehingga membebani pemerintahan selanjutnya. Nah, itu yang barangkali tidak pas. Nah, diupayakan. Nah, sementara kalau pinjaman kita sekarang sebesar 75 miliar dan mohon maaf ini saya sendiri belum tahu peruntukannya untuk apa. Nah, itu sangatlah riskan karena apa? 75 miliar itu tidak sedikit, Pak. Kalau kepemimpinan Pak Gusnan, Pak Ripa ini tinggal 2 tahun, kalau memang itu harus dilunasi 2003-2024, berarti kan 37,5 itu baru pinjaman pokok yang harus kita lunasi. Ditambah bunga, berarti kan sangat berat. Sementara untuk membayar pinjaman ini berasal dari dana DAU. Kalau dana-dana lain itu sudah ada kekhasan, tidak bisa digunakan. Kita gunakan untuk membayar hutang, dana DAU dan dana PAD. Nah, kalau kita sanggup, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau kita lihat Pak dari pengalaman Bapak sanggup nggak? Kalau dari hitung-hitungan Bapak kan juga pernah di DPPKD, pernah juga sebagai PLT Sekda. Kalau dilihat dari pengalaman ya, dari zaman dahulu seperti apa? Apalagi kini kan trennya 2021, 2022 ini DAU kita terus menurun, Pak. Bagaimana, Pak? Nah, itu permasalahannya. Seperti yang saya sampaikan, tinggal kita lihat kemampuan, mampu nggak? Kalau zaman kita dulu, ya oke barangkali kan masih ini kan. Sekarang informasi yang kita terima, DAU semakin tahun semakin turun. APBD kita pernah mencapai 1T kan, sementara tinggal berapa kan? Sementara untuk pembayaran hutang ini Pak, itu adalah dari dana DAU dan PAD. Kalau dana DAU PAD, kalau selama ini kita bisa menggunakan dana DAU itu misalnya di luar gaji dan biaya administrasi publik, misalnya 100 miliar, kalau kita membayar utang 75 miliar, katakanlah setengah dari 37 miliar, bagaimana kami membangun yang lain, sehingga kita tidak bisa membangun dari dana DAU itu, tinggal mengandalkan dana-dana yang berasal dari dana-dana DAK dan dana-dana lainnya yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik. Nah itu, nah tinggal pertimbangan kita, mau diapakan daerah kita ini. Nah tapi saya menyarankan untuk dikaji secara mendalam, pinjaman itu dan jumlahnya barangkali tidak terlalu besar. Artinya kalau kita lihat Pak, kalau 75 miliar itu terlalu besar dan juga kemampuannya juga agak bisa
kesulitan pemerintah daerah bayar atau gimana, Pak? Saya rasa seperti itu, akan berat untuk kita melunasi. Apalagi temponya cuma 2 tahun ya. Sisa waktu pemerintahan beliau 2 tahun ini berat untuk membayar itu. Makanya akan terjadilah permasalahan. Makanya kita ini berupaya untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, Pak. Tadi kita ingin menyelesaikan masalah kekurangan dana, tapi justru menambah masalah. Ini beban kita semakin berat ke depan. Nah, jadi kami sarankan untuk mengkaji secara mendalam tentang rencana pinjaman ini. Kita mendukung, Pak, pinjaman itu betul mendukung, tapi itu tadi carilah proyek-proyek proposal yang betul-betul dibutuhkan. Artinya kita minjam itu betul-betul kebutuhan, Pak, bukan sekedar nambah APBD kita minim, bukan seperti itu. Jadi pinjaman daerah itu betul-betul ada suatu proyek proposal yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dan segera. Sementara kita tidak punya dana untuk membangun, makanya kita melakukan pinjaman. Saya rasa begitu, Pak, untuk pinjaman-pinjaman seperti ini, pinjaman di SME ini khususnya, karena saya tahu persis SME itu memang tempatnya daerah-daerah untuk pinjam di samping perbankan kan SME. Jadi kalau dari pengalaman Bapak, pinjaman ke SME itu memang terfokus untuk infrastruktur, berarti ya? Iya, betul. Artinya tidak bisa ya, misal ya, untuk merealisasikan beberapa janji kampanye, janji politik lah, program politik Pak Bupati dan Wakil Bupati kita, misalnya untuk pembelian satu keluarga satu sapi, misalnya untuk pendirian CPO mini per desa per kecamatan, atau juga untuk program-program kios sekundang atau program-program lainnya, itu nggak bisa gitu, misal dari pinjaman itu. Kalau menurut kami berdasarkan pengalaman saya rasa sulit, Pak, untuk hal-hal seperti itu, karena itu tadi kan mereka ingin melihat kegunaan untuk dana pinjaman ini apa. Mereka betul-betul ingin daerah itu betul manfaatkan pinjaman ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sementara kalau kita ingin satu keluarga satu sapi itu, Pak, terlalu tinggi, Pak, cost yang harus kita keluarkan, Pak, berapa triliun. Ya, sesuatu hal yang tidak mungkin. Makanya barangkali kalau menurut kami ini kan terus terang saja susah untuk kita realisasikan dengan tenggang waktu yang begitu singkat, apalagi sekarang sudah akhir tahun anggaran 2021 sudah masuk ke 2022. Mereka juga punya ini barangkali kewajiban untuk evaluasi dulu pinjaman ini untuk digunakan apa, bahkan mereka akan turun ke lapangan dulu. Makanya dengan tenggang waktu sekarang sudah November, Desember, APBD kita mau disahkan, saya rasa sulit terrealisasi. Tapi insya Allah dengan kegesitan aparatur kita yang ada saat ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Tapi itu tadi dengan syarat, kalau saya menyarankan betul-betul pinjaman ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai sekedar untuk nambahi APBD seperti yang saya sampaikan tadi. APBD kita minim, terus mau ditambahi dengan, dan itu pun sulit terrealisasi di SMI kalau sekedar pemaparannya seperti itu. Jadi gini, Pak, misalkan ya, ini kita ada pertanyaan, kira-kira dari pandangan Bapak dengan kondisi yang ada saat ini, dua pilihan, Bapak setuju atau tidak terhadap dengan wacana pemerintah daerah Bengkulu Selatan yang akan minjam 75 miliar dengan berbagai alasan dan argumennya, Pak? Seperti saya sampaikan terdahulu, sebenarnya pada dasarnya pinjaman itu sangat baik, tapi untuk kondisi saya ini belum pas untuk pinjaman itu, Pak. Apalagi dengan jumlah yang besar akan sangat membebani APBD itu saya, karena pinjaman itu harus dikembalikan, harus membebani APBD dan membebani daerah, sehingga pembangunan ke depan aku rasa akan sulit terlaksana. Berarti apa yang akan kita bangun sekarang dulu. Makanya seperti saya sampaikan tadi, saya tidak mengatakan ini oleh itu, tapi saya tidak melihat saat ini apa yang akan dibangun dengan dana 75 miliar itu. Perlihatkan artinya, dulu. Pinjam itu belum begitu penting lah ya, kalau penting. Kalau menurut kami seperti itu, Pak, barangkali ya. Saya minta closing statement atau pernyataan penutup dari Pak Darmin terkait dengan pinjaman daerah ini. Apa saja hal-hal, saran dan masukan kepada pemerintah daerah, termasuk juga analisa-analisanya, apa memungkinkan atau tidak terkait dengan pelaksanaan wacana lebih pasnya, wacana pinjaman ini. Bagaimana closing statement dari Pak Darmin? Terima kasih atas waktunya. Barangkali kami selaku masyarakat berkeinginan barangkali menyampaikan pandangan terhadap wacana pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Bengkulu Selatan tahun anggaran 2022 ini. Pertama, evaluasi kami barangkali
dari sisi waktu perencanaan saja sudah belum clear sampai saat ini, masih pembahasan bersama anggota Dewan yang terhormat. Dalam artian pengajuan ini sendiri belum tentu kapan bisa direalisasikan. Itu baru sisi pengajuan, ditambah lagi proses di pusat juga belum tentu kapan bisa direalisasikan. Syukur-syukur kalau realisasinya bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kalau ini disetujui dalam artian harus disusun RKA-nya, harus dimasukkan dalam anggaran. Nah, sementara kalau telat persetujuannya, di sisi lain harus dimasukkan di dalam KUA dan PPS. Nah, akhirnya tidak tercover, akhirnya juga terlambatlah APBD kita. Oleh karena itu juga akan menghambat pelaksanaan pengesahan APBD. Akhirnya jika kita akan kena penalti. Yang kedua, kami sendiri selaku masyarakat belum melihat wacana yang jelas atau rencana yang jelas dari anggaran 75 miliar yang diajukan ini untuk apa, kemana arahnya. Karena biasanya SME itu sangat respon terhadap pinjaman daerah, tapi yang jelas penggunaannya seperti untuk penanggulangan kegiatan-kegiatan mercusuar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau sekarang kami belum melihat kegunaan untuk apa. Yang ketiga, dari sisi tenggat waktu pengembalian, kalau dana 75 miliar ini kita kembalikan selama 2 tahun di kurun waktu pemerintahan ini, tentunya sangat berat. 2 tahun tidak mungkin, karena APBD kita sangat berat sekarang. Artian kedepannya kita tidak bisa lagi membangun dari menggunakan dana DAU, tinggal menggunakan dana lainnya yang bisa digunakan untuk pembangunan. DAU tidak bisa lagi karena sudah tersedot untuk pengembalian anggaran pinjaman. Nah, oleh karena itu kalau menurut kami sebaiknya pinjaman ini dipending dulu untuk tahun anggaran 2022 ini sampai perencanaan yang jelas ke depan. Karena solusi terbaik itu memang pinjaman daerah itu diajukan dalam rangka menutupi kebutuhan anggaran daerah, tapi dengan program-program yang jelas. Daerah pusat tentunya tidak akan menyetujui kalau program itu tidak jelas kemana arahnya. Makanya daripada merusak tatanan penyusunan APBD, kalau menurut kami dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Selatan ini sebaiknya tidak dilaksanakan pinjaman daerah ini. Ini saran sebagai masyarakat, namun pelaksanaannya silakan saja oleh mereka. Terima kasih Pak Darmin atas kesempatannya pada pagi hari ini, sudah ngobrol-ngobrol santai bersama kita di channel YouTube ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Amin. Dan selalu bahagia tentunya. Amin. Demikianlah obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.